Oke, baik. Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, program Senin, Rebu, Jumat Live yang disiarkan dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta untuk Anda semua di seluruh Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, acara ini sepenuhnya direkam dan nanti akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Oke, karena itu kita akan segera mulai, ya. Jadi kalau kita bicara soal Indonesia, really Indonesia ya, seperti yang hadir pada malam hari ini, ada yang paling barat mungkin Batam dan Padang ya, yang paling timur sementara baru sampai Bali, biasanya sampai ke Ambon, yang paling utara sekarang sampai ke Palu, ya. Terus kemudian ada banyak di antaranya. Baik, kita akan mulai. Perkenalkan saya menggunakan PowerPoint presentation untuk memulai ini. Ya, kita akan mulai dengan materi kita yaitu berjudul 231. Oke, sudah terlihatlah. Ya, oke, saya terlihat enggak terlalu besar ya. Baik, teman-teman semua, Hero Villain adalah judul yang diusulkan di dalam meeting para Maestro Angels yang menyiapkan ini. Jadi materi ini disiapkan oleh Maestro Angels. Ya, jumlah timnya itu ada yang menyiapkan khusus untuk Serajum. Ya, itu ada 1, 2, ada researchers, ada developers, ada graphic designers. 3 ya, 3 yang nyiapin. Jadi dan waktu di rapat diusulkan ini dan kemudian kita jalankan. Anda pasti sering dengar tentang kata hero dan villain dalam film. Ya. Ini contohnya nih kalau Marvel ada Marvel Hero ya. Kalau ada juga Marvel Villains. Ya. Teman-teman semua ini hero villain. Itu isinya seperti itu, betul? Ada yang nanti kita bahas hero itu apa, villains itu apa. Nah ini kalau DC, ya, DC heroes-nya tuh ya ada Superman, ada Batman, ada Wonder Woman dan sebagainya. Ada juga musuhnya, ya selalu ada, ya ada musuhnya. Nah kalau kita bicara soal hero adalah seorang yang dikagumi karena tindakannya hebat atau berani atau memiliki kualitas yang baik. Prinsipnya seperti itu. Ya. Sementara kalau villain adalah karakter dalam cerita atau drama yang menentang pahlawan. Ya, ada pahlawannya dan dia menentangnya, itu bajingan atau kriminal yang disengaja, bukan tidak sengaja ya. Ya oke, ini adalah villain. Seperti kita lihat, ya, tapi that's life ya. Hidup itu katanya penuh dengan situasi seperti itu. Adanya hero karena villain katanya begitu. Kalau enggak ada hero ya katanya. Ya, ini ada sebuah kutipan ya. Ada 2 kutipan yang saya ingat yang dipersiapkan. That was the difference between a hero and a villain, a soldier and a murderer, a victory and a crime. Which side of a river you call home? Ada perbedaan antara pahlawan dan penjahat, tentara dan pembunuh, kemenangan dan kejahatan. Nah, pertanyaannya adalah di sisi sungai mana yang kamu sebut rumah? Ya. Jadi kalau sisi sungai katanya ada 2, maka rumahmu ada di sebelah mana? Di hero part atau di villain part gitu ya. Ada kutipan yang lain lagi yang mungkin terkait dengan itu. In evil society, dalam masyarakat yang jahat, penjahat adalah pahlawan. Sound familiar to us ya, ternyata di beberapa tempat suka kita ketemu seperti itu. Hanya karena penjahat yang bisa menyatakan kebenaran. Jadi yang lain nggak boleh ngomong gitu ya. Baik, saya nggak mau membahas quotes-quotes, saya akan membahas tentang kaitannya dengan budaya perusahaan. Apa kaitannya pandemi dan budaya perusahaan Anda? Itu pertanyaan yang mendasar. Sekarang ini situasinya kan pandemi gitu ya. Jadi saya tadi cerita bagaimana perusahaan kami itu akhirnya ya itu akhirnya bukan akhirnya sebetulnya mengakumulasikan demikian banyak pengalaman untuk mendevelop dan memelihara dan kemudian menyegarkan ya developing atau reinventing atau rejuvenating yang namanya corporate values, at least ya 27 big companies
yang kami kerjakan dengan program yang bukan cuma per jam sesaat. 27 companies bukan sedikit. Oke. Dan mereka terkait semua dengan ada yang dari tadinya tidak ada menjadi ada. Ada dari tadinya sudah ada terus kemudian disegarkan ulang. Ada yang tadinya sudah ada terus kemudian bukan disegarkan, melainkan kemudian di develop, dikembangkan, ya. Dan ada yang kemudian sudah ada dan sudah bagus, terus kemudian ditingkatkan lagi. Itu yang kami lakukan di dalam situasi yang sebelumnya, ya. Jadi kalau kita bilang bahwa sebentar lagi kami berusia 18 tahun, itu the first 15 years itu kami banyak berkecimpung dalam urusan seperti itu, ya. Untuk menyebut beberapa barangkali adalah untuk di dunia industri, misalnya katakanlah Semen Indonesia, Indosemen itu adalah klien-klien kami, itu ya yang dengan berbagai itunya tantangannya gitu ya, dan ini ya, terus kemudian Natasha Skin Clinic Centers dan banyak lagi ya, 27. Saya sendiri nggak begitu apa. Ada yang menyegarkan ya, ada yang apa namanya, misalnya katakanlah terkait dengan BCA, itu kami bicara kepada 4.000 atau 6.000-an orang untuk bicara lagi tentang 4 corporate values mereka dan sebagainya. Ya, itu yang kami lakukan. Sekarang kita akan coba cerita, ya. Tapi sebelumnya kita masuk materi, dan sebelum masuk materi kita akan sponsor dulu, sponsor, yaitu semua materi ini akan dipostingkan di Handoko Maestro, ya, kanal YouTube Handoko Maestro. So, untuk Anda semua, bila merasakan ini dibutuhkan lagi untuk referensi nantinya, silakan subscribe, pencet dikasih like, kasih komen, sharingkan kepada pihak lain, dan juga pencet bel agar supaya Anda dapat notifikasi. Baik, ini ada satu artikel yang ketemu pada saat, jadi belum lama ini kami merefresh corporate values dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu ya tadinya perusahaan yang apa namanya, ini untuk yang klien-klien biasanya kami tidak boleh cerita detail soalnya ya. Jadi perusahaan itu perusahaan yang bagus, terus kemudian berjalan dengan bagus, terus kemudian merubah bisnis modelnya, ya, dari tadinya B2C to consumer menjadi B2B, ya, menjadi kliennya company-company lain. Terus kemudian bukan hanya itu, terus kemudian mengalami pandemi. Yang menarik adalah apa? Pada saat di pandemi yang terjadi, itu ada situasi di mana dirasakan perlunya untuk memperkuat yang namanya corporate values. Ya, merupakan poin-poin yang diperjanjikan, dijadikan konsensus orang-orang untuk kemudian menyatu dengan pegangan tadi untuk menuju ke pencapaian tujuan atau visi organisasi. Dan jadi pertanyaan, is organizational culture the hero or villain in your pandemic story? Ya, ini nanti akan menjadi pertanyaan yang menarik, ya. Dan mungkin hari ini agak sedikit berat materinya, tapi saya berusaha untuk menyampaikannya dengan cara seringan mungkin, ya. Oke, baik, kita akan masuk ke materi, ya. Subjudulnya dikatakan it's time to test whether cultures that are better aligned to strategy execution are helping companies respond to COVID-19. Ini subjudulnya sebetulnya sudah memberikan arah daripada pembicaraan ini, ya. Nah, teman-teman semua, budaya perusahaan yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat, ya, bukan hanya budaya perusahaan saja, ya. Budaya perusahaan yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat sangat penting bagi sebuah organisasi. Ya, banyak orang berpikir ini adalah hiasan dinding atau pelengkap di website ataupun pelengkap di laporan tahunan, tapi tidak. Budaya perusahaan termasuk corporate values-nya itu adalah penting sekali. Nah, justru yang perlu digarisbawahi adalah apa? Khususnya ketika COVID-19 memaksa perubahan drastis di tempat kerja. Pada saat terjadi perubahan drastis di tempat kerja karena adanya dorongan pihak luar yang tidak bisa dihindari, ya. Nah, di dalam artikel ini dikatakan, biarpun tadi judulnya berupa pertanyaan, tapi jelas dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang punya kepemimpinan kuat dan corporate culture yang kuat, itulah yang sebetulnya mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau tidak kuat gimana? Kalau tidak kuat ya kita bantu, kami bantu untuk bisa memperkuatnya.
Gampang, tinggal call saja Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. 0858 satunya 4 kali 2121. Ya, nanti kita bantu Anda. Jadi kami banyak melakukan itu. Kepemimpinan ini tidak hanya berasal dari atas orang-orang di atas saja. Yang juga sama pentingnya adalah para pemimpin informal atau informal leaders hingga ke bawah yang mewujudkan budaya organisasi. Ya, pimpinan di atas oke, tetapi perlu yang namanya informal leaders. Informal leaders itu sebetulnya bukan tidak harus dia pemimpin struktural, tapi dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ya, sehingga informal leaders itu tidak di level tertentu, dia mana aja. Ya, bahkan mostly tidak punya jabatan yang sifatnya struktural, tapi bisa mempengaruhi orang-orang untuk mengatakan, ayolah kita jalanin. Ya. Dia bisa membantukan menyatukan tim dan memotivasi orang untuk menyelesaikan sesuatu. Sesuatu ini itu aja sebuah tujuan yang mulia, yaitu corporate vision. Teman-teman semua, ada riset 2018 tentang global culture society. Ini situasi sebelum pandemi. Orang-orang meningkat ketidaksenangannya terhadap budaya organisasi mereka. Ini yang menarik. Jadi survei itu maksudnya, aduh kok kita tuh mesti begini, mesti begitu, mesti begitu. Ya, mereka menginginkan status quo-nya berubah dalam waktu singkat, jadi artinya perubahan. Nah, sebetulnya waktu itu banyak yang kami lakukan yang terkait dengan itu. Ya, jadi orang merasa bahwa ini balik lagi sebelum pandemi tadi, maka saya cerita. Ya, tetapi saya selalu mengingatkan kepada para klien adalah tidak semuanya harus dirubah. Ada yang tidak perlu dirubah. Misalnya, ya, values-nya tetap, ya. Yang perlu dirubah mungkin hanya key behaviors-nya saja, karena key behaviors adalah unsur daripada corporate values. Ya, itu bisa. Atau values yang utamanya tetap harus begini gitu kan. Terus kemudian harus ada penambahan baru. Nah, yang belakangan yang menarik adalah apa? Setidaknya ya kami karena ngikutin sampai detail sekali, ada gara-gara disrupsi teknologi dan sebagainya gitu kan, ada digital disruption dan sebagainya. Itu 3 hal yang katanya belakangan itu menjadi nilai yang sangat dibutuhkan dan perlu ditambahkan. Nah, satu adalah agility, ya, kelincahan, ya, terus kemudian persistency, ya, persistency sama atau resiliency, gitu ya. Dan yang ketiga adalah collaboration. Ya, itu yang umum. Tapi kita nggak bisa bahwa semua terus digituin gitu, enggak. Tetapi itu yang ya, jadi kalau ada penambahan pun juga penambahannya berkisar di itu. Ya, ada values-values yang sifatnya tradisional, yang integrity, teamwork, customer satisfaction, terus itu yang innovation gitu ya. Belakangan mulai geser-geser sedikit. Nah, pada saat itu orang tuh pengen, ini mesti dirubah nih, mesti dirubah. Ya nggak ada salahnya dirubah lah, harus dirubah ya, tapi jangan asal merubah. Nah, saya juga sempat pusing ketemu calon klien yang dia tidak pernah menetapkan, yang ada tuh pengen berubah dan dinamis sekali. Wah, itu repotnya setengah mati. Ya, ibaratnya itu kalau kita bicara sebuah kereta yang relnya yang gerbongnya panjang, yang depannya gerak, belakangnya masih belum apa-apa, itu yang paling berbahaya. Tapi itu tiba-tiba depannya sudah bergerak lagi, nah, itu juga berbahaya. Ya, dia harus simple, dia harus mudah dimengerti, dia harus mudah dijalankan, tetapi harus prinsipil gitu ya, sehingga bisa jalan dengan baik. Ini tahun 2018 sebelum pandemi. Dan kami banyak melakukan itu. Tapi karena kami sebagai konsultan, tentu saja tidak setiap orang yang minta berubah pasti dibilang harus berubah. Ya, bahwa tidak semuanya harus dirubah. Bisa jadi yang tidak perlu ditambah, bisa jadi hanya penafsirannya atau divisi operasionalnya yang digeser dan sebagainya. Tapi benar bisa jadi yang benar-benar harus dirubah. Nah, yang menarik adalah apa? Ada survei lagi di September 2020 di mana ini sudah pandemi ya, terhadap Chief Human Resources Officer ya. 41 orang khawatir bahwa bekerja secara virtual akan melemahkan budaya. Iya, karena ada perubahan dari tadinya ketemu ya kan, budaya itu dibentuk dari interaksi juga kan begitu kan, sekarang menjadi tidak. Tapi apakah interaksi itu tidak ada? Ada kan, interaksinya interaksi virtual ya, memang jadi tantangannya tidak sama ya. Alas utama adalah kelelahan, kurangnya kepercayaan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Ini bikin orang-orang merasa bahwa waduh tergerus nih. Dan kami juga melakukan hal-hal merevitalisasi budaya, mengingatkan
merimen mereka lagi, menjabarkan budaya itu untuk menghadapi situasi yang kekinian dan sebagainya. Jadi pertanyaan adalah, jadi hero atau villain gitu kan? Ternyata kita akan lihat faktanya krisis itu akan selalu ada. Ya, ini yang membuat pemimpin harus memikirkan kembali yang namanya budaya tidak akan hilang karena pandemi tadi nanti terkendali. Jadi justru kita mesti pikirkan bahwa nanti itu akan ada pandemi baru, akan ada tantangan baru di mana budaya ini penting. Nah, pertanyaannya adalah apa? Hero atau villain? Dari awal saya sudah nyebutin bahwa kalau dari artikelnya ini hero, ya. Hanya memang hero yang kadang dipertanyakan zaman senang gitu kan, atau kadang-kadang dilupakan. Ya, tadi zaman susah, akhirnya dia jadi pegangan sebetulnya. Nggak pernah dia jadi villain. Ya, seakan-akan divillainkan sebelumnya, yang kurang mungkin ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Organisasi akan terus menavigasi gangguan yang belum terjadi sebelumnya, termasuk misalnya potensi lebih banyak pandemi. Nobody knows, tentu saja kita tidak berharap, tetapi kita tidak perlu tahu. Ya. Perjuangan untuk kesetaraan misalnya, ya, adopsi teknologi yang cepat, ya, perubahan iklim dan banyak lagi. Ini menuntut budaya perusahaan yang kuat, ya, organization culture yang kuat. Terus artinya adalah karyawan dan pemimpin akan terus diminta bekerja dan memimpin dengan cara yang baru, ya, karena tantangannya baru. Oleh karena itu pegangannya harus kuat kan gitu. Kesuksesan di masa depan membutuhkan perubahan berkelanjutan, pola perilaku, perasaan, pemikiran, keyakinan menopang diri sendiri yang menentukan bagaimana segala sesuatunya dilakukan di sekitar sini. Ya, bagaimana itu menjadi habit, menjadi behavior, menjadi kultur, yang menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Ya. Nah, teman-teman semua, jadi memanfaatkan budaya untuk mempercepat penerapan keterampilan baru, norma kerja, dan perilaku yang mendorong kinerja jelas masih menjadi agenda. Oke, dan dengan urgensi yang belum pernah terlihat sebelumnya di era modern. Jadi pada saat pandemi, kepentingan untuk tetap memperkuat budaya perusahaan ini menjadi makin. Teman-teman semua, ketika berbicara tentang mengelola dan mengembangkan budaya organisasi proaktif, kebijakan konvensional menyarankan bahwa aturan telah berubah karena adanya pandemi. Jadi pandemi ini menjungkir balikkan banyak sendi, termasuk bagaimana budaya perusahaan tadi. Ya, nah sebaliknya para penulis ini selama ini yang terjadi adalah budaya perusahaan berakar. Jadi ya, kalau penulis ini mengatakan budaya ini berakar dalam dan kemudian lambat berkembang, boleh dibilang iya antara iya dan tidak. Ya, kebetulan kalau sudah masuk menjadi klien kami, dipercepat berkembangnya. Ya, tetapi kalau yang enggak, kalau dibiarkan alami, ya memang berakarnya dalam dan lambat berkembang, bahkan banyak budaya-budaya yang salah yang masih ada di dalam perusahaan. Kenapa? Yang dari dulu jalankan begitu, gitu kan? Ini yang perlu dirapikan. Nah, mungkin kita akan berbicara lebih dari tulisan ini. Tulisan ini menarik, ya. Tadi seperti yang katakan, kali ini mungkin agak sedikit berat. Ya. Observation dan reflection daripada penulis mengatakan perubahan cepat dapat terjadi dengan fokus yang diarahkan kepada 4 perilaku kritis, yaitu 1, bicara soal adaptability, 2, tentang teaming, 3, tentang productivity, dan 4, tentang caring. Ya. Sebetulnya 4-4-nya ini saya pernah bicara dalam konteks yang lain, tentang bagaimana adaptability-nya, tentang bagaimana teaming-nya, bagaimana productivity dijaga pada saat itu. Ya, tetapi karena saya mengambil sebuah tulisan, maka saya akan bahas lagi. Bagi Anda yang ingin mendalami, silakan nonton materi-materi yang lain ya, karena di dalamnya ada materi yang berbeda. Oke, kita lihat penjelasan masing-masing. Kalau kita bicara soal adaptability, selama pandemi banyak organisasi menunjukkan kemampuan untuk berubah hampir dalam semalam dan mengadopsi perilaku dan cara kerja baru dengan sangat cepat. Yang menarik adalah apa? Saya mesti cerita apa adanya. Di Maestro kami butuh 2 minggu untuk berubah. Dan 2 minggu itu saya masih ingat banget tanggalnya adalah 16 Maret 2020 sampai dengan berubahnya di 1 April 2020. Ya, jadi 16 pas. Ya,
karena tanggal 1-nya sudah berubah. Nah, ya, dan perubahannya itu menjadi cara kerja baru dan sangat cepat, semuanya serba virtual, ya. Karena waktu itu ya kadang-kadang perubahan itu kan selalu dibawa-bawa. Aduh, saya pengen kembali ke kemarin, ya. Karena apa namanya, yesterday yang meriah, hura-hura dan heboh dan azik itu menjadi sebuah kenangan yang selalu ingin didambakan. Minggu hari pertama waktu kami memutuskan seminggu ya working from home gitu ya. Itu dalam seminggu itu pikiran saya adalah setelah hari ke-8 kita sudah bisa kerja lagi full seperti semula. Dan ternyata saya tidak mendapatkan itu. Saya bilang seminggu lagi ya, gitu kan. Dan saya berharap di hari ke-15 itu semuanya akan berubah. Apa yang terjadi? Ternyata tidak. Bahkan sekarang sudah berlangsung hampir 1 tahun 10 bulan. Can you imagine, teman-teman semua? Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi akhirnya 1 April kami bikin perubahan dan terjadilah seperti yang terjadi dengan kita dengan memakan virtual. Apa yang ada dalam DNA? Nah, ini nanti di dalam materinya ini akan dari 2 bagian. Ya. Bagian pertama statement, bagian kedua adalah pertanyaan. Apa yang ada dalam DNA budaya mereka sehingga mereka bisa melakukannya berubah dengan cepat? Apakah ada satu ciri khusus yang membantu beberapa perusahaan beradaptasi lebih cepat? Ini nggak gampang diidentifikasikannya. If you can do it, so just do it. Ya, but if you cannot do it, just talk to us, talk to me, ya, untuk membantu Anda untuk menemukannya dan kemudian mempercepat prosesnya. Bisakah sifat-sifat itu dibotolkan? Botol itu maksudnya sudah ada kayak sudah jadinya lah, sudah oke. Ya, jawabannya saya kasih tahu kepada Anda, nggak bisa. Dan direplikasikan di dunia pasca COVID-19, nggak bisa. Ya, not that simple, karena ini menyangkut demikian banyak aspek. 2, terkait dengan teaming. COVID-19 juga mempengaruhi cara bekerja dalam tim, yaitu lebih mengandalkan interaksi sehari-hari dalam organisasi terkecil untuk membuat tetap termotivasi dan mencari cara untuk bekerja di bawah kondisi yang penuh tekanan. Jadi kalau tadinya itu kita bisa bikin apa ya agenda besar dan sebagainya, sekarang juga enggak. Yang mesti dalam interaksi kecil-kecil yang langsung mencapai hasil dan kemudian under pressure. Pertanyaannya adalah apa? Budaya seperti apa yang paling baik mendorong kerjasama semacam ini? Ini kita bicara soal teaming. Ya, seberapa besar perbedaan yang dihasilkan oleh rasa memiliki tujuan yang kuat dan membantu mengatasi badai dan memanfaatkan kebanggaan dan komitmen emosional yang sudah ada di dalam budaya. Oke. Kalau memang belum, ya dibangun. Ya, atau sebetulnya ada tapi dia laten tersembunyi, ya dibangkitkan. Gitu ya. Yang ketiga, bicara soal productivity. Pengusaha berbicara tentang manfaat terkait dari peningkatan produktivitas. Oke, pengambilan keputusan lebih cepat, nyata, gitu ya, dan ledakan inovasi untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan baru. Ada yang begini perusahaan-perusahaan ya, apa namanya produktivitasnya justru meningkat, lebih cepat, ledakan inovasi, yang pasti meetingnya lebih banyak, gitu kan. Kalau dulu kita mungkin dari meeting 2-3 kali, sekarang kita bisa meeting 5-6 kali ya, karena nggak perlu kemana-mana. Pertanyaannya adalah, tetapi apakah perubahan ini akan menjadi pergeseran berkelanjutan dalam budaya perusahaan dalam jangka panjang? Ya, ini tidak bisa terus kemudian kita minta resep, terus kemudian resep itu kita bawa pulang dan kemudian resep itu kita bawa ke apotek kita ulang, tidak bisa, karena perubahannya terus terjadi. Ya. Atau akankah budaya lama, ya, dalam tanda kutip, cara memimpin dan bekerja yang mengakar dengan cepat, mengejar dan mencopot pola-pola baru saat krisis mereda? Nah, saya punya jawaban, tapi saya tidak akan jawab di sini bahwa ada yang namanya point of no return. Ya, satu titik di mana kita tidak akan kembali ke masa yang lalu. Ya, karena di masa yang sulit ini pun juga banyak pembelajaran, dan di masa yang sulit ini pun juga banyak hal-hal yang baik terjadi dan itu orang tidak akan kembali ke sebelum. Ya, itu productivity tanpa pandemi memberikan tekanan harian pada pengaturan dan perilaku organisasi. Akankah inersia yang melekat dalam budaya organisasi melihat kembali ke tipenya? Ya, ini menjadi pertanyaan. Oke, caring yang keempat terakhir
dalam survei budaya organisasi 2018 yang mereka lakukan, para pekerja, bukan kami yang lakukan, saya yang lakukan, mereka lakukan, para pekerja dan pemimpin sangat tidak setuju tentang apakah cara orang bertindak setiap kali konsisten dengan apa yang mereka katakan tentang budaya organisasi yang merupakan kesenjangan antara kata dan perbuatan, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah survei yang lebih baru menunjukkan bahwa karyawan mengatakan mereka senang dengan fleksibilitas baru dan tanggapan kepedulian yang ditunjukkan oleh banyak pemberi kerja atau pada employee, ya. Jadi ada kepedulian, caring, ya, ada juga fleksibilitas, ya, karena kalau nggak fleksibel ya susah, kan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya adalah apa? Apakah peristiwa tahun lalu dengan penekanan lalu itu artinya sebelum pandemi, dengan penekanan yang dihasilkan dari kepemimpinan, transparansi, komunikasi, kepedulian berhasil menutup kesenjangan ini? Itu pertanyaannya. Apakah COVID-19 memberikan kepercayaan pada pemberi kerja atau employee atau melemahkannya sejauh ini menjadi pertanyaan. Teman-teman semua, itu materi kita hari ini. Ya, jadi budaya perusahaan, ya, itu tidak mudah. Ya, kalau orang-orang sekarang merasa bahwa meremehkan budaya perusahaan atau waktu itu sempat mempertanyakan budaya perusahaan-perusahaannya itu sebetulnya berguna atau tidak berguna, ya itu dari pengalaman kami di perusahaan-perusahaan yang besar, ya itu sangat berguna. Nah, kenapa kok perusahaan-perusahaan kecil kadang-kadang tidak terlalu ini atau usaha-usaha yang mungkin orang yang belum banyak? Karena budayanya masih, misalnya katakanlah ada founder pendiri, terus kemudian masih ada, maka budayanya ada di dalam diri daripada pendiri tadi. Ya, pada saat dia menjadi pembesar dan pendiri itu tidak bisa dilihat berinteraksi dengan orang-orangnya, maka budaya perusahaan tadi mesti diformulasikan. Kalau waktu sebelum pandemi banyak dipertanyakan, maka setelah pandemi ini orang melihat bahwa pentingnya budaya itu untuk menjadi makin kuat. Ya, dan itu yang terjadi, termasuk karena dia menjadi pemersatu, termasuk untuk mencapai tujuan dan bagaimana cara-cara untuk pencapaian tujuan. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Ya, silahkan subscribe, ya, karena berisi materi-materi yang sifatnya edukasi. Dan jangan lupa juga subscribe Handoko Maestro Channels yang isinya adalah inspirasi. Dan teman-teman semua, jangan lupa nyalakan lonceng. Ini akan Anda apabila materi baru sudah diupload. Itu teman-teman semua. Jadi artikel ini menutup dengan looking ahead. Ya, artikel ini menutup dengan looking ahead. Apa yang bisa diajarkan kepada kita tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi organisasi terhadap krisis. Itu pertanyaannya. What was atau leverage, ya, dan tindakan utama yang akan menjadi katalisator perubahan perilaku terbaik di masa new normal. Ini menjadi pertanyaan yang lain lagi. Dan jika budaya adalah jalinan organisasi yang menyatukan norm, apakah COVID-19 menyebabkan robekan atau gangguan, ya, di jalinan itu? Dan jika demikian, bagaimana cara memperbaikinya? Dan yang berikutnya adalah terima kasih. Teman-teman semua, hari ini kita bicara tentang corporate cultures. Ya. Dan saya banyak bicara tentang corporate cultures, karena corporate cultures itu sangat penting sekali. Ya, bila belum dibentuk, tidak ada yang terlalu terlambat dibentuk corporate culture baru di masa pandemi. Atau kalau memang harus diperbaiki di masa pandemi, tapi jangan diabaikan, karena dia menjadi pemersatu. Ya, untuk pencapaian tujuan, dia menjadi pemersatu juga. Bagaimana cara mencapai tujuan? Nah, tujuannya ditentukan dalam bentuk visi dan misi. Kemudian nanti kita bicara soal corporate values dan key behaviors-nya yang menjadi pegangan bersama, konsensus agar supaya pencapaian tujuan tadi, ya, meminimalisasikan konflik, meningkatkan yang namanya kinerja, termasuk bagaimana membuat yang tidak bisa terjadi menjadi terjadi dan sebagainya. Gitu kira-kira teman-teman semua. Ya, hari ini kita bisa bicara tentang budaya perusahaan. Ya, jangan berpikir bahwa kalau Anda perusahaan cuma usaha kecil terus kemudian nggak perlu budaya itu tetap harus ada. Sementara ini masih diwakili oleh Anda sebagai pemiliknya atau pendirinya. Tetapi kalau Anda pengen jadi besar, dirapihkan sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating.
untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Terima kasih.